Dimanapun berada, saat ini kami berada di Desa Huta Bolong, tempat di mana terjadi eksekusi atas perkara tanah. Sudah ada bersama dengan kita Bapak Lestari Sipayung selaku perwakilan keluarga tergugat, Bapak Kumpul Sianturi sebagai kuasa hukum dari keluarga tergugat, dan juga tokoh pemuda Samosir Winner Nebaho. Ya, selamat siang Pak Lestari. Selamat siang. Ya, ini bisa Bapak ceritakan singkat aja kronologinya, kenapa bisa sampai terjadi nih Pak? Baik, kebetulan lahan ini semua adalah lahan opung saya, yaitu orang tua daripada mama saya. Di mana tambak juga ada berdiri di tengah-tengah lahan ini pada tahun 2018. Memang ini pemohon eksekusi melakukan perlawanan sama opung saya. Di sebelah atas ada ukuran 103 meter. Dimenangkan oleh keluarga daripada Tugar Manihuruk sebagai pemohon eksekusi. Di mana beliau ini adalah kami anggap sebagai mafia tanah. Kenapa kami sebutkan mafia tanah? Dia mencoba mengajari seseorang pihak lain untuk membuat perlawanan sama pihak orang tua daripada mama saya, yaitu keluarga Semarmata. Boleh Pak, sedikit. Mamaknya baru apa gitu? Boru Semarmata. Boru Semarmata, Ya, oh ya. Kebetulan paman saya tidak ada, adik atau abang laki-laki daripada mama saya tidak ada. Maka dari situ saya disampaikan daripada orang tua saya sebagai tergugat, satu, menyampaikan kalianlah toh saya, kalianlah adik saya, anak-anak saya. Maka dari situ coba dari sisi daripada seorang anak pasti membela seorang ibu yang dalam masalah ini adalah hak dari orang tuanya diambil daripada Tugar Manihuruk. Maka di 2018 sesudah dia mencoba di atas melakukan pembelian dari seseorang, maka dia menggugat daripada orang tua saya yang dulunya dari tahun 40 juga ini lahan ini udah dikelola. Saya potong sebentar Pak Lestari, seseorang ini pihak keluarga Anda sendiri apa gimana? Kebetulan jelas ada hubungan keluarga bere daripada opung saya, pariban daripada mama saya. Tapi ini adalah paman daripada pemohon eksekusi, yaitu Tugar Manihuruk pada saat ini. Ya, sengaja pamannya disuruhnya melawan pamannya lagi. Itu dia. Ya. Jadi maka dengan ini ada sisa tanah daripada yang di atas yang dia beli ukuran 17 meter ke arah danau, dan ini ada jalan jogging track yang dibangun oleh pemerintah. Di bawahnya itu ada lagi tanah timbul. Kita dari keluarga Semarmata mengakui ini adalah sempadan danau, ya, milik pemerintah, tidak milik seseorang. Kami juga udah menguasai mengelola mulai tahun 1940, tidak ada kami akui. Tapi yang di atasnya adalah itu yang kami perjuangkan. Sisa daripada perlawanan hukum tempoh hari sebelumnya, ya. Maka dengan ini kami sampaikan, di mana dengan alat bukti ada tugu, ya, ada pernyataan masyarakat, ada bukti pendirian tugu, keterangan, ada pesta tugu, kesaksian dari pengetua-pengetua dihadiri. Ini menjadi alat bukti kami di pengadilan. Maka di tahun 2018 kami menang di pengadilan tinggi, ya, menang di pengadilan tinggi. Banding pemohon ini menang di pengadilan negeri, kami lagi. Ya. Pengadilan tinggi, ya, pengadilan negeri tadi menang di 2018, 2019 atau 2020 menang lagi di pengadilan tinggi. Banding lagi, kasasi lagi, ya, menang kami di Mahkamah Agung, ya. Nanti tiga kali peradilan kami menang, ya. Maka di 2000 kalau nggak salah 22 melakukan banding PK, ya. Disitulah kami memang kalah Bapak. Kami coba menanyakan keadilan hukum. Keadilan hukum ini di mana? Masa lembaga yang sama Mahkamah Agung, ya, membuat PK daripada pemohon eksekusi yaitu Tugar Manihuruk dimenangkan. Kami dikalahkan, ya. Berarti 3-1 permainan ini. 3-1. 3 kali kami menang. Coba dengan nopung yang tidak ada tambahan nopung, ya, pembuktian tidak ada. Tapi itulah keraguan kami, kecurigaan kami. Ada apa sebetulnya di balik ini? Kami juga koordinasi, konsultasi ke pakar hukum, ya, bahwasanya keputusan kami yang menang 3 kali, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, ini adalah kejadian yang satu di antara 1000 ataupun 100.000, ya. Baik Pak Sipayung, sebelum kerana hukum apa tidak ada upaya mediasi secara kekeluargaan sebelumnya? Sebenarnya lawan sama pemohon eksekusi tidak ada hubungan, ya. Tidak ada hubungan pemohon eksekusi. Ini mafia.
Ya, boleh nanti diperjelaskan oleh kawan-kawan. Ini semua ini masyarakat yang datang ini adalah hal yang peduli atau sependeritaan yang terjadi di Perbabu. Ini udah 3 Pak, 3 diserobot tanah. Marga Sialoho, Marga Situngku, Simarmata. Besok siapa lagi? Ya, maka dengan ini saya sebagai keturunan mama saya yang hormat sama orang tua, menghormati orang tua. Itulah pembelaan terakhir. Saya disekolahkan, sekolah tinggi-tinggi, bisa bekerja mungkin, ya. Maka saya wajib membela orang tua. Itu mungkin pada saat ini. Ditambahkan daripada, oke, baik. Tadi kami bukan menghalang-halangi eksekusi, bukan melawan hukum, ya, tapi mau kami keadilan. Sebetulnya yang digugat daripada penggugat atau pemohon eksekusi adalah 48,9 meter, ya, dari tanah yang dibelinya yang di atas. Ya. Coba. Padahal sekarang kami diukur balik 35 meter. Ya, kalau ada kelebihan 12 meter karena danau 13 meter itu udah danau, udah air. Ya. Tapi berani keputusan pengadilan ataupun PK, ya, dan keputusan daripada panitera ataupun pengadilan mengeksekusi danau dieksekusi, danau 12 meter danau Ya. ini, ya, kalau diukur. Itu pun hak kami yang udah kami sampaikan ke pengadilan bahwa kami melakukan perlawanan hukum, ya. Baik itu dari pihak ketiga dari kami, baik saya sendiri sebagai termohon eksekusi melakukan penangguhan eksekusi itu pun tidak diindahkan, ya. Maka dalam hal ini saat ini kami mencoba juga memohon kepada Panitera Balige untuk penundaan, tapi itu pun diindahkan. Dalam arti kalaupun tidak diindahkan, ya, tidak diindahkan, kami memohon ukurlah patok eksekusi yang mau dieksekusi, tapi tidak mau. Ini ada apa sebenarnya, ya? Kami curiga ke Panitera, ke Pengadilan Negeri Balige yang dipimpin oleh Makmur Pampahan bahwa ini ada permainan apa, ya? Dari sedang berjalan perlawanan hukum tapi berani mengeksekusi. Secara material tidak bisa dinilai dengan ini, apalagi moral, ya, yang dieksekusi. Saya rasa pengadilan keliru dan ada permainan sesuatu, ya. Ada Dugaan, permainan Pak, sesuatu. ya? Dugaan. Ini Pak, sarana usaha ini kan udah dibongkar. Seperti apa harapan Bapak nanti tentang ini? Kalau kami, itulah yang kami sampaikan tadi. Kalau kami tidak berani melawan hukum, karena hukum juga udah, ya, kalau pesimis dibilang wajar. Karena apa? Pembuktian ada apa sebenarnya di hakim-hakim pengadilan yang ada di Indonesia, ya. Nah, baru-baru ini ada kena tangkap hakim suap. Berarti ini ada apa? Ya. Yang menang pengadilan negeri, menang pengadilan tinggi, menang Mahkamah Agung, terjadi begini, ya. Ada apa? Ini juga keluarga Tungkir. Ya, baik Pak Sipayu. Ini Pak Kumpul Syaturi selaku kuasa hukum tergugat sebagai kuasa tergugat. Upaya apa? Langkah apa berikutnya akan Bapak tempuh terkait persoalan ini, Pak? Iya, kami sebagai juga mewakili penegak hukum, tentunya dalam hal ini apa yang terjadi hari ini kami sangat prihatin bahwa Panitera Pengadilan Negeri Balige tidak mengindahkan apa yang sudah kami masukkan ke dalam pengadilan sendiri, dan pengadilan sudah menetapkan sidang perlawanan terhadap eksekusi hari ini pada tanggal 28 April. Seharusnya berdasarkan ketentuan hukum, proses perlawanan yang kami lakukan harus disidangkan lebih dulu sampai ada keputusan kekuatan hukumnya, baru proses eksekusi ini dapat dilakukan. Sangat menyedihkan bahwa putusan PK itu mengambil dari Peraturan Menteri Agraria nomor 17 tahun 2016 sendiri, tidak ada menyebutkan bahwa tergugat dalam hal eksekusi ini memiliki hak prioritas untuk memiliki lahan ini. Karena apa? Lahan ini sendiri merupakan badan danau. Ya. Badan danau ini adalah dilindungi dunia internasional. Ya. Bukan hanya peraturan di Republik Indonesia. Ada Peraturan Menteri nomor 28 PRT M nomor 2 tahun 2015. Ada Perda nomor 1 tahun 1990. Ada juga surat dari BWS nomor 1691 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Ada peraturan presiden nomor 8 tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Danau Toba harus dilindungi. Kalau hari ini yang terjadi sangat memprihatinkan. Lembaga negara melakukan eksekusi terhadap badan danau. Aset negara. Aset negara. Apakah aset negara akan diberikan kepada hak privat, hak pribadi?
Ini sangat menyedihkan. Apakah ini masuk dalam pokok perkara juga ini waktu Masuk. di pengadilan? Ini menjadi pokok perkara yang digugat berdasarkan ukuran di dalam gugatannya diajukan 48,9 meter. Sementara titik di mana kita berdiri ini adalah 905 mdpl. Artinya ini adalah sempadan danau. Ya. Kalau ditarik ke atas ini harus 50 meter. Itulah yang menjadi batas yang tidak boleh dimiliki oleh hak privat. Ya. Itu adalah hak milik negara. Ya. Hak milik negara, maka negara harus melindungi. Ada apa dengan ini semua? Ya. Tolong para pejabat negara, Bapak Presiden, lindungi kami. Bahwa ini hukum harus ditegakkan. Negara ini jangan sampai menginjak-injak. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak. Baik, tadi maksud pertanyaan saya Pak. Iya. Untuk berikutnya upaya konkret apa yang akan dilakukan? Kami akan melakukan perlawanan dari sisi hukum, Pak. Kami akan mengajukan gugatan balik, Entah itu berbentuk pidana atau dan sebagainya gitu. termasuk Pak pidana untuk hal kerugian yang terjadi, data untuk perlawanan terhadap hukum yang sudah diputuskan. Itu ya. Ya. Baik Pak Naibaho, Winner Naibaho selaku Tokoh Pemuda Samosir. Apa tanggapan Anda melihat kejadian hari ini? Kami dari Gerakan Pemuda Samosir, GPM Samosir, mendengar langsung keluhan masyarakat yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Laspari Sipayung. Setelah kita ikuti dan kawan-kawan pers juga sudah mendengar tadi, tahun 2018 sudah menang di pengadilan negeri, lanjut lagi ke pengadilan tinggi, langsung ke Mahkamah Agung. Dengan itu kita turun langsung sebagai kontrol sosial, organisasi kontrol sosial, kita sudah memberikan berupa perhatian, tapi ternyata Tidak diindahkan. kami melihat tidak diindahkan. Bahkan tadi diberikan kesempatan untuk berbicara, menyikapi keputusan dari pengeksekusian oleh Panitra. Saya memegang mic itu dirampas. Artinya Panitra pun tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dalam arti itu tidak kooperatif. Jadi kami melihat seharusnya ini pengeksekusian itu harus berpacu atau berdasar dari draft dari konstatering. Ini tidak ada tadi. Langsung setelah tadi pengeksekusian, pembacaan draft pengeksekusian tidak dibacakan ukurannya bagaimana, meternya tidak ditarik. Jadi kami dari GPM Samosir saat menyayangkan kejadian ini, dan seperti kata pengacara dan Pak Laspari tadi, kita tetap lawan. Ini mungkin kalau di total kerugian ini harus diganti rugi. Jadi dari GPM Samosir ini harus tetap berlanjut, akan kita kawal, karena kalau hari ini kita lengah, kiri kanan ini juga akan dirampas oleh tugas. Iya benar. Itu akan dirampas. Benar. Kan udah banyak dirampas di Togar Manihuru. Dan bukan hanya kiri kanan. Dia udah terkenal Semua mafia nanti di Samosir ini. akan diluncurkan. Desa kami pun Pak, Iya. desa kami desa Situngker, terjadi kayak gini. Kami GPM Samosir merasa Tanah-tanah ada. memberikan masyarakat itu dirampas. Itu jelas. Kehadiran kami hari ini bukan untuk mendengarkan sebelah pihak, tapi ternyata di beberapa lokasi seperti di Situngkir tempo hari lalu sudah kita ikuti juga konstatering pengeksekusian itu langsung. Tidak juga dibarengi dengan hasil konstatering, langsung pengeksekusian gusur. Jadi mungkin sekian dari kami GPM Samosir. Pendek ceritanya ini akan kita kawal terus. Kita akan lakukan upaya-upaya hukum yang bermasalah. Mungkin demikian. Baik, bersama kita juga ada tokoh masyarakat atau tua-tua dari Desa Hutabolong. Apa pendapat Bapak terkait eksekusi hari ini, Pak? Iya, pendapat saya enggak logika lah, enggak betul ini. Di mana nggak betul ya, Pak? Ini tanah adat, tanah wilayah, masing-masing udah punya, turun temurun. Ya sebagai pertanda Pak, kampung kami Simar Mata. Dulu itu bukan 80 tahun lagi umurnya itu. Udah didirikan di situ tambaknya, di situ Tugu, makamnya. Pak ya, Tugu ya. Tugunya. Sebelumnya nggak ada gugatan. Sesudah jadi pasir putih tempat wisata, barulah semua diserobotlah tanah. Kok terjadilah penggarapan tanah di Kenegerian Pardaba sama wilayah kami desa Situngkir. Yang itu lagi, bapak tua aku udah meninggal tahun 1965, itulah dibuat saksi jual beli. Mana itu? Ya, seperti itu ya Pak. Pak Hakim. Ya. Ada apa ini? Artinya proses hukum yang terjadi sendiri masih suatu tanda tanya Jadi besar. dirampas semua. Jadi saksi jual beli orang yang Sudah meninggal tahun 1965. Itulah lucu. Kalau bawa begitu biar kita bacakan yang masalah. Jadi kami dulu Pak, dulu ini satu wilayah ini
Kenegrian Perbaba. Iya. Terjadilah pembagian pemekaran desa. Terjadilah pemekaran desa. Jadilah kami 5 desa. Orang yang mengeksekusi ini, yang memerintahkan ini, bukan penduduk di Kenegrian Perbaba, bukan penduduk Perbaba. Kami Kenegrian Perbaba atas keberatan atas kejadian ini. Ada wilayah-wilayahnya, Pak. Kalau si Manihuruk, Kenegrian Lubasuhi lah. Sama Lubasuhi. Karena dari sini dari Lubasuhi lah asal orang ini. Ada pun orang ini yang tinggal di sini karena sini untuk Kela. Jadi kalau masalah tanah, bukan semua menyerahkan tanah orang ini untuk si Manihuruk. Jadi ada dugaan begitu tanah ini bernilai ekonomis, masuklah mafia-mafia ini. Masuk. Betul. Gitulah apanya. Kurang apa aku sebenarnya menjelaskan, Pak. Jadi secara singkatnya mungkin begini ya Pak. Kita sebagai masyarakat di sini sangat mengharapkan masuknya pengusaha untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Tetapi tidak dengan cara seperti ini. Menyerobot hak masyarakat sendiri. Ini sangat menyedihkan. Iya, Pak. Betul. Untuk peningkatan ekonomi kami mendukung. Tetapi lakukanlah semuanya secara fair di atas hukum. Jangan hukum menginjak hukum seperti yang terjadi hari ini. Iya. Itulah pernyataan kami, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Ada sedikit lagi penjelasan dari asal usul tanah ini sama Marga Simarmata. Ya. Ini dari pihak mana, Pak? Sinabutar. Sinabutar. Ya. Sebenarnya apa ini? Istilahnya? Sebagai apa? Tulangnya Simarmata Kandung. Oh ya. Memberitakan tanah ini. Oke, boleh. Silakan, Pak. Apa yang mau dibicarakan? Oke, baik. Terima Sampaikan. kasih. Kami dari Peparat Opu Libur Sinabutar yang memberikan tanah kepada Peparat Opu Pangung Simarmata. Itulah objek ini. Dari sebagai kami hula-hulanya Sinabutar, ini tanah ini berbatasan dengan tanah kami di sebelah timur. Itu bukti kuat bahwa tanah ini dari kami kepada Simarmata. Enggak ada kepada Sialoho, Simanihuru. Kecuali sama Simarmata yang diberikan tanah ini. Jadi harapan kami kepada pengadilan tinggi nanti atau pengadilan lah, kami berharap apabila nanti di kemudian hari kami menuntut balik persoalan ini, semoga pihak yang mengeksekusi lahan perset ini bisa mengganti rugi bangunan yang dieksekusi pada hari ini. Dan itulah harapan kami kepada pihak pengadilan. Terima kasih. Saya tambahkan ini tulang saya dari pihak Sinabutar bahwa sesungguhnya tanah ini, tanah terperkara ini adalah sebenarnya tanah daripada opung saya Marga Sinabutar yang berkedudukan di desa ini, di wilayah ini. Namun pada kesempatan ini kami sangat merasa terdolimi dan tertindas, di mana kami berstatus sebagai warga miskin, masyarakat miskin dan minim pendidikan. Namun bukan berarti kami tidak memahami aturan, di mana kami tadi memohon dan meminta kepada pihak panitra supaya eksekusi ini dipending dulu ataupun ditunda, karena kami akan segera melayangkan gugatan kami, masukkan gugatan kami ke pengadilan negeri, dan di mana panitra tidak sama sekali tidak mendengar aspirasi kami. Padahal sebenarnya tanah ini adalah pada awalnya tanah daripada leluhur kami, opung kami Marga Sinabutar. Dari tepi jalan besar, jalan umum, jalan raya Simanindo sampai ke tepi pesisir adalah milik daripada opung kami, Opu Libur Sinabutar. Dan kami serahkan kepada anggota kami, guru kami, istilah Bataknya Pauseang ataupun Losoburu, kepada anggota kami Simarmata. Begitu kira-kira. Namun dalam hal ini saya ada di sini sedikit sistem eksekusi berdasarkan pedoman eksekusi pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 hal 17.22 angka 3 huruf A menyatakan penangguhan eksekusi bersifat sementara terbatas untuk jangka waktu tertentu ataupun persyaratan tertentu. Misalnya, penangguhan dengan alasan adanya perlawanan pihak atau pihak ketiga, maka jangka waktunya sampai perkara perlawanan diputus di tingkat pertama. Jika perkara perlawanan ditolak, maka eksekusi dilanjutkan. Namun apabila perlawanan dikabulkan, maka harus menunggu sampai keputusan berkekuatan hukum tetap. Itu kami sampaikan kepada panitra. Namun panitra tidak menggubrisnya sama sekali. Mungkin karena kami ini masyarakat miskin, masyarakat jelata, dan kami tidak tahu lah, mungkin ada dugaan atau semacam apa antara sesama
pemohon ini kami tidak tahu entah menyuruh kami tidak tahu. Yang pasti kami hanya menuntut keadilan. Mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto untuk memberikan kami keadilan secara seadil-adilnya kami masyarakat miskin. Demikian kami sampaikan dari Peparan Opulibur Sinabutar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak. Horas.